حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada hari kita bisa melanjutkan tugas kita dan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengkaji sekaligus bisa mengamalkannya. Peninggalan ini dari kajian pada bulan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis tentang taubat. Jika minggu yang lalu kita membahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang pada orang yang bertaubat. Dan Al-Quran sebutkan bahwa taubat Allah cinta, senang, suka kepada orang yang bertaubat. Kembali dari hadis, senangnya Allah pada hamba yang bertaubat itu melebihi senangnya orang yang ketemu kudanya yang hilang di padang yang luas. Kita kemudian kembali. Yang seperti itu masih kalah dibanding dengan senangnya Allah terhadap hamba yang kita lanjutkan ke hadis yang keempat. Hadis ini menjelaskan tentang luasnya rahmat Allah, sehingga memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat kapanpun dan dari manapun. Kita baca hadisnya Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat nama Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Semoga Allah berkenan kepada Nabi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya. Apa bunyinya? Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sabda dari Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu. Allah membentangkan rahmatnya. Tangan di sini kita maknai dengan rahmat. Ini Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Billaili, pada waktu malam hari, liyatuba manusia. Untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa, melakukan kesalahan di siang. Jadi Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang yang siangnya melakukan kebaikan malam. Kemudian wayang disitu ya dalam nahar, Allah pun memberikan kesempatan membuka rahmatnya, membuka tangannya selebar-lebarnya. Jadi pada siang hari dia tuh musim lain untuk memberikan kesempatan bertaubat bagi orang-orang yang melakukan dosa. Dan itu berlaku hatta yaqul asyamsu bin maghribiha, sampai matahari terbit dari barat-baratnya hari kiamat. Artinya sebelum hari kiamat manusia itu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Yang melakukan kesalahan siang hari bertaubatnya malam hari, yang malam hari bertaubatnya siang. Karena itu manusia ini kan makhluk yang punya potensi melakukan. Jadi kalau manusia
keliru, itulah manusia. Jadi makhluk kita manusia, tempatnya salah dan lupa. Jadi keluarnya itu kalau saya sampaikan setiap anak itu manusia keliruan. Karena itu kalau manusia salah, cara sebenarnya tetapi bahwa yang berfaktor kalau sebaik-baik orang yang itu bertaubat dan kita diberi kesempatan taubat itu sebelum. Nah, agar kita bisa bertaubat itu kita harus membangun budaya terus mawas diri, koreksi diri. Karena itu sebelum tidur pun disunahkan kita ini baca, tidak sekedar baca doa tidur Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita diminta juga untuk minta istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi dengan cara seperti itulah Allah mencurahkan rahmat kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Karena rahmat Allah mendahului dari sabab rahmati sabab kita boleh rahmatku mengalahkan keburukan. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang keempat menjelaskan luasnya rahmat Allah memberikan kesempatan bertaubat. Hadis ini masih satu tema dengan yang tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man taba," siapa yang bertobat, "qabla ayyubi asy-syamsu min maghribiha," siapa yang bertobat sebelum datang hari kiamat, sebelum nanti matahari terbit dari sebelah barat, maka taubatnya diterima. Artinya sebenarnya kesempatan itu sangat luas bagi kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini kita termasuk orang yang nanti meninggalkan dunia ini dengan seorang orang yang meninggal dalam keadaan bebas dari dosa, sehingga masuk surga berdiri di sana. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-6 Nabi Abdurrahman Abdullah bin Khattab. Jadi Abi Abdurrahman Abdullah bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab itu panggilannya Abu Abdurrahman, punya anak salah satunya radhiyallahu anhu, semoga Allah berikan keridhaan kepada Abdullah dan juga kepada Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diperoleh dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya hamba ini malam yubadir, sebelum nyawa itu ada sebelum ruh ada sudah masuk ke tenggorokan, kita masih diberikan kesempatan taubat. Artinya sebelum kita sedang mepet sakaratul maut, kita masih diberikan kesempatan terus untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah luar biasa. Jadi Allah terus memotivasi kita ini, mendorong kita minta ampun atas kesalahan. Allah menyadari bahwa manusia ini makhluk yang punya banyak kesalahan, diberi kesempatan bertaubat untuk menghapus kesalahan itu setiap saat. Senyambang nyawa ruh belum keluar dari kerongkongan, senyawa ruh ini masih ada di bawah kerongkongan, duduk di kerongkongan. Kalau sudah sakaratul maut, ya sudah lewat itu. Maka Al-Quran disebutkan hadis ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, walaisati taubatu, tidaklah dikatakan sebagai taubat yang diterima lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, bagi orang-orang yang melakukan kekeliruan, perbuatan buruk, hatta idza hadara ahadathum maut, sampai kemudian nyawa sudah mau melayang, baru pola yang dikatakan ini itu betul sangat sekarang.
Taubat yang seperti ini adalah taubat yang kelewat. Jadi orang bilang bertaubat ketika nyawa sudah ada di kerongkongan, maka itu namanya taubat. Yang seperti itu tidak termasuk taubat yang diterima. Walaysa taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut wa lam yatubha. Ini sesuai dengan hadis itu. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yutub. Allah menerima taubat. Ya, semuanya roh belum ada di taubat. Nah, persoalan yang perlu kita sadari kan itu. Kita semua itu kan tidak tahu kapan mati, gitu ya. Meskipun kesempatan taubat yang diberikan Allah sampai hari kiamat, Allah masih membuka kesempatan bertaubat kepada hamba-Nya. Tapi masing-masing kita ini kan tidak tahu matinya. Karena itulah menjadi penting bagi kita setiap saat berpikir, setiap saat melongkar. Karena ila ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa tidur sejenak saja atau tidak diajukan. Nah, karena itulah maka setiap saat kita harus mawas diri. Maka orang yang seperti inilah yang dikatakan cerdas. Ya. Maka saya selalu sampaikan dalam hadis Nabi itu al-qayyis mengatakan sahut orang cerdas itu orang yang bisa menekan hawa nafsunya dan benar untuk mempersiapkan diri kehidupan sesuatu yang kita semua seperti itu. Jadi kita menjadi orang yang cerdas ini kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini hadis yang panjang. Hadis ini temanya tidak hanya berkaitan dengan doa. Hadis ini menceritakan seorang murid belajar kepada gurunya, ada banyak hal terangkan ya. Anzir bin Hubayshi, seorang tabi'in bernama Zir bin Hubayshi, yang berkata, "Qala berkata, Ataitu aku mendatangi Safwan bin Asad, seorang sahabat yang tidak lain adalah gurunya bernama Safwan bin Asad radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Safwan. Zir ini seorang ulama yang beliau di samping ahli bidang fikih dan beliau juga ahli qiraat dari Kufah. Murid Ibnu Mas'ud tapi juga murid dari sahabat Safwan. Zir ini adalah guru dari Imam Asim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran di Indonesia ini adalah kebanyakan riwayat qiraat dari Imam Asim, riwayat Hafiz. Imam Asim itu qiraatnya kalau dari riwayat Hafiz suka ya, tetapi yang biasa kita baca dan yang dibaca oleh kita itu adalah qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Nah, Imam Asim itu mendapatkan pelajaran qiraatnya itu dari gurunya Zir ini. Sementara Zir mendapatkan pelajaran qiraat dari Ibnu Mas'ud dan juga dari Safwan. Dan Safwan ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ikut di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kalau kita baca lengkapnya itu rangkaian sanadnya adalah begini: haddatsana Abi Imran, haddatsana Sufyan bin Asim bin Yunajib An-Zir bin Baisyir kemudian An-Safwan. Inilah. Nah, apa itu dari hadis ini? Banyak pelajaran yang didapat dari hadis ini. As'alu, aku bertanya kepada Safwan Zir cerita An-Masni adalah khuffaini. Jadi babnya sebenarnya bab mengusap sepatu yang khuf. Jadi kita ini kalau di tempat yang dingin tidak kuat, kita tidak menggunakan sepatu, maka diperbolehkan kita berwudu dengan mengusap sepatu. Tidak mengusap kaki ya. Dan ketika begitu
Sofwan berkata, "Maja juga ya Yazid." Sini Yazid, apa yang menyebabkan kalian datang kepadaku, wahai Zir? Maka Zir menjawab, "Ibtaghaul ilm, aku mencari ilmu, aku ingin mendapatkan informasi tentang pengetahuan." Kemudian Sofwan berkata, apa kata Sofwan? "Innal malaika yadau ajnihataha li talabil ilmi." Allah, sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena senang dengan apa yang dicari. Zir menghabarkan apa yang disampaikan Sofwan ini adalah sebenarnya sabda Rasulullah SAW. Jadi Sofwan ketika mendapati Zir datang kepada beliau dan mendapatkan ini akan mengaji, ini mendapatkan ilmu, Sofwan menyampaikan berita dari Nabi bahwa orang yang mendatangi, orang yang belajar ilmu itu sangat diapresiasi oleh para ulama, sehingga sampai para malaikat itu meletakkan sayapnya karena senang dan mendoakan kepada orang yang menuntut. Jadi ini konteksnya banyak. Yang pertama hikmahnya, pentingnya kita belajar. Nah, hadis yang disampaikan oleh Sofwan itu redaksinya dari Sofwan ini, innal malaikah yadau ajnihataha li talabil ilmi liman bima yatlubu, ini sesuai dengan yang disampaikan Nabi dengan redaksinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah wa innal malaika la tadau ajnihataha li talabil ilmi. Dari hadis inilah kemudian Sofwan menyampaikan dengan redaksi seperti itu kepada muridnya yang pertama. Kemudian pelajaran berikutnya, fakultu, maka Zir berkata, innahu sesungguhnya qad hakka fi sudri al-mashu al-khufaini ba'dal ghaidi wal qawli. Sebenarnya aku ini sudah mau mengusap khuf sesudah aku buang air besar dan buang air kecil. Tapi untuk negesi lagi bertanya kepada Sofwan. Gak wakunta imro'an dengan sahabat Nabi SAW, sedangkan kau ini orang yang salah seorang dari sahabat Nabi yang tentu tahu tentang masalah ini, maka faji itu aku datang kepada Allah, aku menanyakan seperti persoalan ini. Hal sami tahu yang kurufi dari syaitan, apakah kalian wahai Sofwan pernah mendapati informasi atau pelajaran dari Nabi tentang mengusap itu? Maka bola Sofwan menjawab, iya, karena yang rumah itu benar. Seorang musafir Allah yang besar khifafana salah satu yamin walailihinna illa min jinabatin lakin min ghaidin wa qawlin. Kata Sofwan, dulu Nabi itu menyuruh kami kalau bepergian bisa mengusap khuf selama 3 hari 3 malam kecuali setelah jagat. Jadi kalau jagat tidak cukup dengan mengusap. Tetapi kalau hanya buang air kecil dan sehabis tidur maka cukuplah mengusap. Jadi mengusap sepatu itu kemudian ada tata caranya, nanti kita bisa bahas. Kemudian pelajaran berikutnya ini nanti dari praktek yang disampaikan Sofwan kepada Zir ini, kemudian ada hukum-hukum tentang mengusap khuf nanti yang kita bahas. Ini. Jadi mengusap khuf itu ada ketentuannya. Yang pertama, syaratnya kedua sepatu yang dipakai pada saat orang itu sudah wudu. Jadi sebelum pakai khuf, wudu dulu sempurna, baru khufnya dipakai. Kemudian sepatu itu menutupi secara yang rapat, yang wajib dibasuh saat wudu. Jadi sampai mata kita tutup semua. Kemudian sepatu yang digunakan sepatu yang tidak rusak dan sepatu yang digunakan suci dan tidak terkena najis.
ini syarat-syarat. Kemudian berikutnya adalah hal yang bisa gugur sehingga skuf itu tidak bisa diusap lagi ketika ada bagian kaki yang ditutup terbuka. Kemudian waktunya melebihi ketentuan ketika bepergian 3 hari 3 malam, kalau di rumah cukup sehari sekali. Nah, sebelum pakai skuf harus bersuci dulu dengan sempurna baru pakai. Jadi begitu. Kalau kita hidup di daerah dingin sehingga kita perlu menggunakan itu, maka begitulah caranya. Ini dari hadis ini. Kita lanjutkan, ada pelajaran lagi yang disampaikan di hadis ini. Fakultu hal samita. Apakah kalian mendengarkan dari Nabi yang beliau menjelaskan filham syaitan tentang persoalan cinta, ya, persoalan hawa. Jadi Zir tanya kepada Sofwan tentang persoalan ini. Apa yang dikatakan oleh Sofwan? Sofwan berkata, "Kunama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafarin." Suatu ketika aku bersama dengan Nabi dalam perjalanan. Bapaina nahnu indahu. Nah, ketika seperti itu nadahu arabiyyun bisautin jahbariyin. Jadi ada orang Badui dalam kondisi sekonyong-konyong itu, ada seorang Badui yang ngomong keras sekali menyebut ya Muhammad, hai Muhammad. Semua agak aneh itu. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahwa min sawti. Nabi juga menjawabnya dengan suara keras, orang itu keras. Maka Nabi terasa, mari itu kamu jangan teriak-teriak kesini gitu ya. Dan Sofwan mengatakan, wahab untuk bin sautik. Jangan keras-keras di sini kamu ngomong sama Nabi, celaka ke kamu gitu. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakat nuhita an hada, kamu dilarang suara keras seperti itu. Maka faqala orang Badui berkata, "Wallahi la a'udhu." Demi Allah saya tidak akan mengecilkan suara, tetap akan keras. Almar'u yuhibbul qaum walamma yalhaqu bihim. Ada orang yang mencintai satu golongan tetapi dia tidak dapat menyamai itu. Kayak kata orang Badui ini saking cintanya kepada Nabi, dia bertanya begitu. Bagaimana Nabi itu ada orang yang cinta kepada Nabi, sedangkan orang itu sebenarnya tidak sama dengan statusnya dengan orang yang dicintai. Maka menjadi al-mar'u ma'aman ahabba yaumil. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai di hatinya. Inilah yang kemudian mendorong kita untuk, jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, insya Allah akan dipertemukan kita di hari kiamat. Kita meskipun tidak selevel, tidak setingkat dengan Nabi, dia adalah manusia yang khusus gitu ya. Innama ana basharun mithlukum, tetapi yuha ilayya. Nabi itu mendapatkan wahyu sehingga mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sedangkan kita ini manusia biasa, tapi karena cinta kita kepada Nabi, maka dijanjikan al-mar'u ma'aman ahabba yaumil qiyamah. Ini pelajaran ketiga dari hadis ini. Pelajaran pertama tadi itu keutamaan jahilmu. Pelajaran kedua adalah berkaitan dengan musafuf. Pelajaran ketiga adalah tentang kaitannya dengan orang yang mencintai seseorang, maka akan dipertemukan. Kemudian famasyayu hadisuna, Sofwan menjalankan, maka Nabi tidak berhenti-henti, beliau beritahu hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardi.
au yasirur raqibu mikir. Jadi beliau terus bicara panjang itu sampai kemudian sampailah perjalanan itu arba'in au sab'ina. Kira-kira panjang sekali. Ya. Qala Sufyan jadi Nabi itu mengisahkan Nabi tidak maka tergantinya beliau memberitahu apa saja kepada Nabi. Jadi Nabi itu menyampaikan sehingga akhirnya menyebut satu pintu. Jadi Nabi itu menceritakan ada satu pintu dari arah barat yang berjalan terlalu luasnya kira-kira seorang berkendaraan yang berjarak luas itu untuk 40. Jadi Nabi itu mengisahkan betapa luasnya pintu taubat yang begitu luas disediakan untuk orang-orang yang jadi pintu itu diciptakan semua langit dan bumi senantiasa terbuka untuk orang yang bertaubat. Jadi artinya apa? Ini satu gambaran rahmat Allah yang begitu luas yang disediakan untuk orang-orang yang akan bertaubat itu digambarkan seperti pintu yang begitu panjang, begitu lebar, sampai-sampai ketika kita berkendaraan menempuh jarak dari gawang satu ke gawang yang lain itu membutuhkan waktu 40 sampai 70 tahun. Saking luasnya itu artinya kesempatan. Ini satu ungkapan yang bisa kita katakan satu hiperbola untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah menerima pada hambanya yang kita lanjutkan. Masih ada satu hadis lagi yang ini menjadi perhatian kita. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi seorang sahabat bernama Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dia menyampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu. Kana fiman kana qablakum rajulun wa qalaqis bis'atan wa bis'in. Ada di zaman dahulu itu ada orang yang sudah membunuh 99 jiwa. Orang membunuh 99 jiwa. Kemudian orang tadi itu sebenarnya ingin mengakhiri taubat. Dia datang kepada seorang falsafah lama-lama ahli hadis. Dia mendatangkan seorang pendeta ya. Betul alam rahim maka dia sampaikanlah persoalan tadi. Maka dia ditunjukkan pada rahim fa'atah maka dia datanglah. Kemudian innahu qatalat akan lapiskin nafsa bahlahu min taubatin pada rahim tadi itu kepada pendeta tadi itu dia cinta kalau dia sudah membunuh 99. Lalu dia tanya, fahal lahu min taubatin, apakah orang yang begitu itu masih ada kesempatan taubat? Ilalah itu yang jawabnya pendeta tadi, lah tidak, sudah putus taubatnya. Nah, karena sudah putus maka tegas sekalian. Fakotalahu, fakamala bihi akal. Fakotalahu maka dia bunuh sekalian rahim tadi. Sempurna yang dibunuh menjadi 100. Jadi ada orang yang bunuh 99 dan ingin tobat tanya kepada rahim, apakah sudah bunuh 99 masih ada kesempatan tobat? Ternyata tidak ada kesempatan kata rahimnya, bunuhlah sekalian sangat. Yang genap 100. Tapi orang tadi itu kemudian mencari semua sahabat alam ahli arti yang dicarilah orang yang lebih tahu tentang masalah. Fatulah alam rajulil alim yang kemudian ditujukan kepada ya ada seorang laki-laki yang alim ya. Faqala dikatakan kepada orang yang alim tadi, innahu qatalana ata nafsin
Orang ini sudah membunuh 100 orang. Fahalahu min taubatin, apakah orang ini masih diberi kesempatan taubat? Luar biasa. Ternyata ada jawab orang itu. Nah, masih ada kesempatan. Man yakun bainahu wa bainat taubat, siapa yang bisa menghalangi itu? Tidak ada. Kesempatan taubat senyaman belum kiamat masih masih. Karena itu ini taulik itu arti karya wakana. Ya orang lagi memberikan syarat untuk menuju sadar daerah. Maka pergilah kepada itu ke sadar daerah. Sampailah fantolaho hatta ida nasofat torik atau orang tadi itu kemudian menempuh saat perjalanan menuju tempat yang disarankan orang alim tadi itu. Dia menuju tempat yang kondusif untuk bertaubat. Ternyata apa yang terjadi sebelum sampai di tempatnya bertaubat, dia mati. Ketika mati seperti itu, apa yang terjadi? Fahtasam fihi malaikat rahmah wa malaikat itu berdebat. Orang tadi itu taubat, belum bertaubat, masih akan rencana taubat, menuju tempat belum sampai, tapi sudah terbunuh. Apakah yang seperti itu sudah diterima taubatnya? Terjadi perdebatan seperti itu. Malaikat rahmat mengatakan diterima, sementara malaikat azab mengatakan ditolak. Lalu kemudian dibawalah kepada uji yang tadi ukur. Orang tadi itu sudah lebih dekat kepada tempat yang akan dia datang. Karena terimalah jadi simpulannya orang seperti itu. Jadi betapa luasnya. Orang yang sudah membunuh 100 orang bertaubat, Allah itu disebut sebagai Al-Ghafur yang Maha Menerima sebesar pun dosa yang kita buat. Nah, terakhir ya, saya ingin bisa bacakan hadis ini, hadis yang ke-9 dari hadis yang luar biasa. An Abi Hujain didominun ya, Abu Hujain Imran bin Husayn Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah, ada seorang perempuan dari suku Juhainah. Nama perempuan itu adalah Haulah binti Ubaidin. Akan dia mendatangi Rasulullah SAW yahubla minazina, yaitu hamil karena zina. Perempuan yang dia hamil karena zina datang kepada namanya Haulah binti Ubaidin. Apa yang dikatakan, ya Rasulullah, asabtu hatta, aku melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya hukum hak. Jadi orang tadi itu melakukan zina, hukum dari perbuatan zina itu kalau hukum hak ya. Kalau perempuan sudah bersuami, namanya zina besar, hukumannya adalah dirajam. Kalau perempuan yang masih perawan, hukumannya adalah dirajam. Sedangkan Haulah ini adalah perempuan musonah ya, makanya dia katakan hak fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah hak itu padaku. Luar biasa, orang ini berzina sudah hamil karena takutnya kepada Allah. Saking takutnya, karena itu dia datang kepada Nabi ingin mendapatkan pengampunan dengan cara menegakkan hukumannya kepada dia. Maka fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyah, Nabi kemudian memanggil walinya. Ahsin ilaiha, perlakukanlah dia baik-baik. Faidah wada'at, ketika dia sedang melahirkan,
Fakini, bawalah perempuan itu ke sini, Nabi kepada walinya. Jadi dengan adanya cerita dari Allah seperti itu, Nabi kemudian meminta kepada keluarganya untuk orang ini dirawat baik-baik sampai kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, sudah bawa kepada Nabi. Maka fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala, maka wanita tersebut mengerjakan apa yang sudah disampaikan. Kemudian apa yang dikerjakan wanita itu setelah perempuan ini sudah melahirkan, dibawalah perempuan tadi itu kepada Nabi fa'amara biha. Kemudian Nabi memerintahkan, fa'amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada wanita tadi itu fasidat alaiha siya buha. Jadi bajunya diikatkan, ya. Jadi perempuan tadi itu diikat dengan bajunya, semua amal pihak farujiah. Kemudian Nabi merintahkan kepada ini untuk merajam. Setelah perempuan tadi dirajam dan meninggal, semua alaiha Nabi bersabda. Jadi ini satu hal yang masyarakat muslimin yang luar biasa. Jadi sahabat itu seperti itu. Jadi takutnya pada masa depan di akhirat yang dahsyat, hukumannya itu rela dihukum di dunia, ya. Maka ketika Nabi mensolati itu, Umar bertanya, "Tusalli, kok tusalati? Alaiha ya Rasulullah, waqad zanat." Orang itu kan zina dulu. Gitu. Umar itu ya memprotes orang zina kok matinya disuruh mati. Tapi apa kata Nabi? Laqad tabat taubatan. Orang tadi itu sudah benar-benar bertaubat. Lalu usimat, andaikan taubatnya tadi itu dibagikan baik sebenarnya min ahli Madinah lawasiatku. Jadi kalau orang tadi itu taubatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, maka cukup. Artinya taubatnya luar biasa. Wahal wajadta afdal min an jadat binafsiha billahi. Kalian pernah menemukan orang yang lebih utama dari orang yang mendermakannya semata-mata untuk mencari ridho, mencari ridho. Jadi ini menjadi patokan kita bahwa hukuman di dunia itu ketika ditegakkan itu akan meringankan kita dari hukuman akhirat. Jadi sebenarnya penegakan hukum di dunia ini adalah pertolongan, ya. Jadi penegakan hukum di dunia itu jika ditegakkan sesuai dengan syariat Allah, ini adalah pertolongan bagi orang yang dihukum. Karena ketika orang itu sudah dihukum di dunia, dia tidak dihukum di akhir. Apalagi kemudian setelah dihukum itu dengan jadi begitu para jamaah yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan pada masih ada satu hadis lagi ya, hadis ke-10 ya. Jadi sedikit saya baca aja. Law anna libni Adam wadiyan min dhahabin habba ayyakuna lahu wadiyan walam yamla'a fahu illa turab. Jadi manusia itu kalau memiliki kesenangan dunia itu enggak habis. Andai seorang anak Adam sudah memiliki selembar emas, ia ingin memiliki 2 lembar lagi. Punya rumah 1, ingin 2, punya 2, ingin 3, punya mobil 1, ingin 2, 3, sampai kemudian mati gitu ya. Kalau sudah ketemu debu yang dipendam ya, maka harus selesai. Maka belum begitu yang kedua Allah berikan obat atas orang-orang yang bertaubat. Mumpung kita masih diberi kesempatan adalah kita membiasakan refleksi, kita mohon ampun siang hari kita pun malam hari. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan rahmat dengan keluasan rahmat Allah yang diberikan kepada kita.
Orang yang termasuk syukur dengan rahmat, sedang menyambut rahmat itu dengan kemuliaan rasa. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita dengan kajian kita pada malam hari ini bisa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa da'watin la yastajab laha. Allahumma ja'alna jannatan mufarriqan subhanaka wa ta'ala hasanah fil akhirati hasanah. Subhanallah, rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.